Halo. Oke, mari kita bedah ini ya hari ini. Kita mau bahas sesuatu yang mungkin Anda pernah rasakan sendiri nih, konflik identitas pengguna. User identity conflict ya. Betul. Kita bakal kupas bab 9 dari buku The Growth Dilemma, fokusnya ke cerita Supreme, judulnya aja udah dari skater menjadi sellout. Menarik tuh. Ya kan? Misi kita kali ini coba pahami, gimana sih merek yang Anda pakai itu bisa jadi penanda siapa Anda? Dan apa yang terjadi kalau sinyal itu jadi buyar? Gara-gara mereknya makin populer, terus narik pengguna baru yang ya beda banget gitu. Tepat sekali, karena pada dasarnya, gini, merek itu seringkali fungsinya kayak lencana sosial aja. Lencana sosial, oke. Ya, Anda pakai buat nunjukin siapa diri Anda, kelompok mana yang Anda ikuti, dan yang nggak kalah penting juga, kelompok mana yang bukan bagian dari Anda. Nah, yang menarik di sini tuh, gimana pertumbuhan merek, masuknya pengguna baru, ini justru bisa bikin konflik nilai identitas ini buat pengguna lamanya. Jadi inti konfliknya itu terjadi ketika pengguna baru ini katakanlah merusak atau bikin kabur nilai sinyal merek itu buat pengguna asli. Gitu ya? Betul. Identitas yang pengen mereka tunjukin jadi ambigu. Ada contohnya nggak sih? Biar kebayang. Ada. Kayak studi soal gelang Livestrong itu loh. Oh, yang kuning itu ya? Iya, yang kuning. Awalnya kan keren tuh, simbol dukungan. Tapi pas mulai dipakai sama kelompok yang dianggap kurang keren sama pengguna awal, Terus? ya banyak yang berhenti pakai. Sinyal identitasnya dianggap rusak gitu. Oke, paham. Tapi ini beda kan sama brand image konflik? Bagus pertanyaannya. Penting banget buat dibedain. Kalau konflik citra merek atau brand image konflik, itu soal apa arti mereknya. Misinya, nilainya, kepribadiannya. Contohnya? Misalnya Harley Davidson deh. Kalau mereka, katakanlah bikin motor listrik. Nah, itu mungkin buat sebagian orang jadi brand image konflik. Ini masih Harley bukan sih tanpa suara khas V-twin-nya? Iya juga ya. Terus kalau konflik identitas pengguna? Nah, kalau konflik identitas pengguna, itu soal siapa yang diwakili merek itu. Balik ke Harley tadi. Kalau jaket kulit Harley, tiba-tiba dipakai sama anak SMA gaul yang bahkan gak punya motor. Itu bisa jadi user identity conflict buat anggota HOG, Harley Owners Group. Mereka mikir, loh, jadi siapa kita yang pakai Harley ini sekarang? Jadi nggak jelas lagi kan? Nah, disinilah jadi menarik banget kalau kita bahas kasus utamanya. Supreme. Yang perjalanannya, wah pas banget menggambarkan konflik ini. Dari akar skater sampai dituduh sellout. Betul. Supreme ini kan didirikan 1994 di New York. Akarnya kuat banget di budaya skateboard. Otentik, eksklusif buat skater. Tokonya aja bahkan jadi tempat nongkrong mereka. Kental banget ya identitas awalnya. Banget. Terus Supreme meledak popularitasnya. Kolaborasi sama merek mewah kayak Louis Vuitton, dipakai selebriti, bahkan keluarin produk aneh kayak Oreo atau apa tuh batu bata, ada logonya. Iya, saya ingat itu batu bata Supreme. Nah, ini narik segmen baru kan. Penggemar fashion mewah, hype beast itu loh orang yang ngejar tren banget demi status, terus para reseller juga. Yang beli buat dijual lagi mahal itu ya? Iya, puncaknya ya pas diakuisisi VF Corporation tahun 2020. Perusahaan induknya Vans, The North Face. Nilainya gede banget, 2,1 miliar dolar. Wow, terus konsekuensinya gimana tuh buat pengguna awal para skater? Nah, di sini mulai terasa konfliknya. Pengguna baru ini kan banjir tuh di toko sama di pasar sekunder. Harga jadi gila-gilaan, barangnya makin susah didapat sama skater asli. Pasti kesal ya mereka. Jelas, kritik sell out, menjual diri, itu kenceng banget. Logo kotak merah ikonik itu dianggap udah kehilangan makna sebagai penanda skater otentik. Sampai segitunya ya? Iya, ada kutipan pedas tuh dari koran mahasiswa UC Santa Barbara bilang Supreme bukan merek skate lagi, udah jadi mainstream. Bahkan, kabarnya pendapatan mereka turun di tahun fiskal 2023. Jadi pengguna aslinya merasa ditinggalkan gitu? Persis, para skater ini merasa terasing. Merek yang dulu jadi simbol eksklusif mereka, sekarang dipakai kelompok yang beda banget, yang motifnya mungkin cuma tren atau investasi. Ini kan jadi pertanyaan besar, kayak tema bab buku itu. Siapa sih pengguna Supreme sekarang? Masih merek skater atau udah beneran sell out? Tapi konflik kayak gini apa selalu berakhir buruk? Ada solusi nggak sih?
Ada contoh solusinya, coba lihat kasus Black & Decker lawan DeWalt. Oh, alat perkakas itu ya. Kenapa memangnya? Tukang profesional itu agak enggan pakai Black & Decker. Kenapa? Karena merek itu identik banget sama pengguna amatir rumahan yang DIY itu loh. Ah ya. Jadi mereka nggak mau identitas profesionalnya kecampur ya. Nah, itu dia. Mereka nggak mau diasosiasikan sama amatir. Solusinya cerdas banget. Gimana tuh? Black & Decker itu kan sebenarnya udah punya merek DeWalt. Mereka hidupkan lagi merek DeWalt ini, dikasih identitas visual baru yang kuat, warna kuning cerah, desainnya kokoh, khusus buat pasar profesional. Dipisahin gitu ya pasarnya. Iya, dipisahin berdasarkan identitas penggunanya. Hasilnya, gila, penjualan DeWalt meroket. Dalam 2 tahun aja mereka bisa rebut 40% pasar profesional. Wow, padahal produk intinya mungkin nggak beda jauh ya. Bisa jadi mirip. Ini nunjukin betapa kuatnya peran identitas dalam pilihan konsumen, bahkan buat produk fungsional kayak perkakas. Jadi intinya, segmentasi berdasarkan identitas pengguna itu bisa jadi kunci. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, kenapa cerita Supreme dan DeWalt ini penting buat Anda pendengar kita? Karena ini nunjukin betapa kuatnya sinyal identitas yang dikirim oleh merek yang Anda pilih. Ini bukan cuma soal fungsi atau kualitas kadang-kadang. Dan sinyal itu bisa berubah ya. Bukan cuma karena tindakan mereknya, tapi juga karena siapa lagi yang mulai pakai merek itu. Kayak kasus Supreme tadi. Persis. Dan perubahan sinyal itu bisa banget mempengaruhi loyalitas Anda, cara Anda memandang nilai sebuah merek, apalagi kalau merek itu udah lekat banget sama identitas Anda. Entah hobi, subkultur, atau profesi Anda. Jadi kesimpulannya gimana nih? Konflik identitas pengguna ini nyata ya. Tantangan besar buat merek yang lagi tumbuh. Betul. Kasus Supreme nunjukin risiko kehilangan basis pengguna inti kalau sinyal identitasnya jadi kabur dan muncul tuduhan sell out. Sementara DeWalt ngasih lihat kalau strategi pemisahan identitas itu bisa efektif banget ya. Iya, bisa jadi solusi. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan ya. Apa tuh? Sejauh mana sih sebuah merek itu bisa atau bahkan harus mengorbankan otentisitas dan identitas pengguna intinya demi ngejar pertumbuhan dan profit? Apa ada titik di mana menjual diri itu jadi strategi bisnis yang ya nggak terhindarkan? Atau justru itu awal dari kehancuran merek yang tadinya dicintai komunitasnya? Pertanyaan yang dalam ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.